kuantitatif ini harus menguji hipotesis. Jadi kita belajar dulu ini tentang apa itu hipotesis, kemudian berapa macam hipotesis, kemudian baru kita ke desain penelitiannya ya, dimulai dari correlational research. Nanti berikutnya, minggu berikutnya nanti ada regression research dan terakhir experimental research ya. Mudah-mudahan waktunya masih ada nih sebelum UAS. Nah ini kembali ke type of statistik. Di pertemuan awal kita sudah jelaskan ya. Range of statistical technique can be applied in the analysis of data ya. The type of statistic can be categorized into two ya. First, descriptive statistik ya, yang sudah kita bahas. Second, inferential statistik. Jadi hari ini adalah inferential statistik ya, sudah bukan deskriptif. Kalau deskriptif yang sebelumnya adalah tentang belajar mean ya, mean, standard deviation. Sekarang mulai ke inferential. Apa itu inferential? Sebelumnya sudah dibahas ya. Kita ulang. Inferential statistik involve selecting a sample. Jadi dimulai dari memilih sampel from a defined population, dari sebuah populasi ya, and studying that sample. Kemudian kita meneliti sampel tersebut dengan tujuan to draw conclusions and make inferences about the population. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, populasi itu misalnya 100.000 ya. Apa di sini siswa kelas 5 ya, yang mengambil tes bahasa Inggris. Jadi 100.000 population. Sampel itu sebagian dari populasi, misalnya 1.000, diambil secara random. Kemudian kalau menjelaskan yang 1.000, ini namanya descriptive statistik. Misalnya dicari berapa means, berapa standard deviation. Kalau inferential, dari 1.000 ini nanti di reference atau diambil simpulan terhadap yang 100.000. Nah, ini digunakanlah inferential statistik. Jadi hari ini adalah inferential statistiknya. Coba kita ulang lagi riset proses ya. Di mana posisi hipotesis. Kalau kita ingin meneliti ya, yang pertama itu ada beberapa hal. Pertama kita memilih topik utama ya, atau topik umum dulu. Setelah mengetahui topik umum, kemudian kita narrow down ya, dikerucutkan sampai menjadi topik khusus, baru mencari literatur. Literatur itu artikel jurnal ya, terus seminal books, kemudian juga methodology books. Kemudian kita summarize, ya, kemudian paraphrase, synthesize. Baru kita memilih research problem, research question. Nah, di sini ada hypothesis. Jadi di sini fungsi hipotesis ya, bersamaan dengan research problem atau research question. Baru kita menentukan desain penelitian dan metodologinya ya. Baru nanti collect data, analysis and present data, interpret data, dan state conclusion or generalization of the problem. Jadi kita mulai belajar hipotesis ya di sini. Hypothesis is prediction about the outcome of the study. Jadi dia merupakan prediksi atau perkiraan. Perkiraan terhadap apa? Terhadap hasil penelitian. Bagaimana bisa? Nah, bisa ya, karena di sini ada proses conduct literature review. Jadi kita membuat hipotesis dugaan itu bukan sembarangan gitu. Jadi berbasis jumlah literatur yang kita baca. Mungkin ada 100, 100.000, sebanyak mungkin. Dari hasil riset sebelumnya kita bisa menduga riset kita ini akan seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan prediction about the outcome of the study. Jadi prediction-nya berbasis previous research ya, atau penelitian sebelumnya. After the hypothesis is proposed, a study is designed to test that hypothesis. Ya. Jadi hipotesis itu harus diuji. Jadi tanpa diuji itu bukan hipotesis. Kalau yang tanpa diuji namanya assumption atau asumsi. Kalau berasumsi boleh tapi tidak perlu diuji. Kalau hipotesis sekali dibuat rumusannya harus diuji.
Dari mana bisa mengujinya? Ya, pertama ada proses tadi, itu ada data collected in the study and enable the researchers to decide whether the hypothesis is supported. Dari data yang dikumpulkan nanti akan merujuk kepada apakah hipotesis itu ditolak atau diterima. Jadi nanti ada semacam rules, ya, aturan menolak menerima hipotesis. Kemudian syaratnya hipotesis should be clearly and concisely stated and be testable. Jadi harus jelas, kata-katanya harus tidak bias, jelas. Concisely harus jangan bertele-tele, to the point. Kemudian tentunya bisa diuji. Bagaimana syarat bisa diuji? Ya wajibnya data tersebut berupa angka, ya. Kalau tidak angka, itu tidak bisa diuji. Jelas, ya. Jelas itu tidak boleh ambigu, tidak boleh multi makna, ya. Jadi harus satu makna. Terus ringkas, to the point, tidak bertele-tele, dan bisa diuji. Itu syarat dari hipotesis. Jadi hipotesis itu prediksi bagaimana hasil penelitian kita akan terjadi gitu. Walaupun penelitiannya belum dilaksanakan. Kemudian nanti ada serangkaian suatu proses namanya hypothesis testing atau uji hipotesis. Apa itu? Jadi suatu proses ya di mana peneliti merumuskan sebuah hipotesis untuk menjelaskan suatu fenomena ya, yang akan diamati. Kemudian fenomena tersebut dibandingkan dengan hipotesis berbasis data. Ya. Jadi dirumuskan, diprediksinya seperti apa, kemudian nanti data dikumpulkan, baru dibandingkan. Atau boleh juga dikatakan uji hipotesis itu proses uji dari hubungan untuk dibuat prediksi, atau hipotesis itu dengan membuat suatu pengamatan, kemudian membandingkan fakta yang diamati tersebut dengan hipotesis atau hubungan yang akan diprediksi. Seperti ini adalah ujinya nanti. Jadi nanti langsung praktek nanti kita ya. Ini secara konsep begini. Kemudian ini rule, ini penting. Bagaimana aturan menolak atau menerima hipotesis ya. Kenapa diberi nol? Nanti ini adalah namanya null hypothesis. Nanti ada lagi alternatif hypothesis. Rule-nya begini, simpel saja. Jadi if they are often atau disebut dengan bahasa Indonesia itu perhitungan lebih besar ya, more than atau greater than are critical. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh R tabel, maka aturannya H0 ditolak ya, dan sebaliknya. Jadi aturan ini pegang ya, nanti jangan sampai lupa. Setelah R-nya dihitung, R itu adalah namanya koefisien korelasi ya. Jadi suatu angka dari 0 sampai 1 nanti. Ini namanya koefisien korelasi. Apabila setelah dihitung, kemudian lihat tabel, nanti ada cara melihat tabel, lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak. H0 seperti bagaimana nanti kita latihan membuat hipotesis. Ya. Bagaimana membuat rumusan hipotesis. Konsepnya seperti ini. Ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Tentang konsepnya dulu. Dari awal ya, silakan. Kalau dari konsepnya masih bingung. Ya, silakan yang mana yang mau ditanyakan. Kalau masih konsepnya masih bingung. Definisinya oke. Tentang hipotesis itu apa? Jelas belum ini? Sudah. Sudah. Cuman terus tadi yang bagian apa sih tadi? Tabel RR itu masih belum paham. Iya, memang ini kan konsep ya. Konsep itu kan masih abstrak kan. Nanti dioperasionalisasi. Ini gunanya yang waktu itu pernah diajarkan operasionalisasi. Hal yang
itu harus dibuat ya dari hal yang abstrak. Ini abstrak. Lanjut ya supaya nanti langsung praktek. Baik, sir. Masih konsep ini. A study may have more than one hypothesis. Jadi dalam suatu penelitian maksudnya si peneliti boleh membuat rumusan hipotesis lebih dari satu ya. Mau 2, 3, 4 terserah bebas. Semampu dia. For example, ya. Misalnya in a study of middle school students, the attitude towards school are assessed using questionnaire. And the school performance is measured using the GPA atau grade point average. Kalau di Indonesia mungkin IPK, ya. Indeks prestasi kumulatif. Jadi konteksnya ini ada suatu penelitian ya di sekolah menengah yang akan diteliti adalah attitude-nya, attitude dari siswa terhadap sekolah gitu. Dengan cara diukur menggunakan angket ya. Attitude ya, attitude itu kan ya konsep diri dia terhadap sekolah itu gimana gitu. Kemudian dibandingkan dengan IPK dari siswa tersebut. Kalau yang nama IPK itu kan setelah ujian itu nanti biasanya ada di sekolah. Tiap siswa terekam ya, ada recordnya, baik di guru maupun di sekolah. Nah ini kasusnya seperti ini, paham nggak kasusnya? Jadi penelitiannya ingin meneliti bagaimana perilaku siswa, attitude siswa terhadap sekolah, begitu. Opini dia, pendapat dia, ya, pokoknya keluhan dia, gitu, curhat dia tentang sekolah. Jadi dinyatakan dalam attitude. Attitude bisa dikonkretkan dengan angket nanti. Jadi ada isian yang nanti akan mengukur attitude. Kemudian satu lagi pembandingnya itu student school performance yang dinyatakan dalam bentuk grade point average-nya atau IPK-nya. Nah, bagaimana membuat hipotesis kasus ini? Nah, jadi bisa seperti ini hipotesisnya. Ini contoh. Misalnya the girls, girl ini berarti yang perempuan ya, ini gender dulu. Mean scores, jadi skor rata-rata, mean-nya itu rata-rata dari siswa perempuan on the questionnaire, jadi nanti diisi questionnaire, kita membuat dugaan ya. Would be, nah ini dugaannya, significantly higher than the boys mean scores gitu. Ini disebut hipotesis. Jadi kita menduga nanti setelah dibagikan angket tersebut kepada siswa, baik laki-laki perempuan, kita berasumsi, dari mana asumsinya? Dari baca previous research, ya, dari penelitian sebelumnya, bahwa attitude siswa perempuan ini nilainya lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Atau kita memprediksi seperti ini. There is a positive correlation between student scores on the questionnaire and their GPA. Nah ini mulai kita belajar membuat hipotesis seperti ini, kira-kira hipotesis itu. Paham nggak tentang hipotesis? Jadi kalau kasus seperti ini, maka hipotesis boleh dibuat seperti ini. Ada yang mau ditanyakan tentang vocabnya atau konsepnya dari kasus ini? Kasus Sir, sederhana. Ya. Berarti ini tuh hipotesis tuh kita masih memprediksi gitu ya? Kenapa kok bisa tahu kalau means-nya lebih besar gitu? Dari baca referensi yang di sini yang tadi tuh. Nah, di sini perhatikan. Nah, setelah kita punya masalah secara umum, kita kan conduct literature review. Nah, disinilah gudangnya membuat hipotesis. Jadi bukan bertapa di gunung, bukan, tapi ke perpustakaan atau baca-baca referensi yang sudah ada di laptop kita. Kemudian diparafrase, diringkas, disintesa. Ya. Nanti baru kita bisa membuat hipotesis begitu. Jadi hipotesis yang tadi yang bahwa nilai skor perempuan, siswa perempuan itu lebih besar dari siswa laki, dari sini, ya. Nah, dari
mengkaji pustaka, ya, conduct literature review. Begitu, makanya penting ini. Jadi 50% waktu peneliti itu ada di conduct literature review. Kalau menulis lebih sedikit porsinya, tapi yang banyak itu mengkaji pustaka dulu dengan terhadap topik yang mau kita teliti. Ya. Paham di sini? Ini proses riset begini memang. Baru mengumpulkan data, baru menganalisis, baru menampilkan data, baru menginterpretasi, ya. Baru menyimpulkan. Terakhir di sini ujungnya ya. Jadi kalau dibuat bab, ini bab 1, ini bab 2, ini bab 1, ini bab 3, ini bab 3, bab 3, ini bab, nah ini bisa bab 4, ini hasil ya. Ini masih bab 4, ini bab 5. Jadi satu skripsi atau satu manuskrip ini. Begitu. Jadi menduganya bukan sembarangan ya. Tapi berdasarkan bacaan gitu yang kita baca. Jadi kita punya pengetahuan di otak kita, kemudian kita membuat hipotesis bahwa the girl mean score on the questionnaire would be significantly higher than the boy's mean score. Atau there is a positive correlation. Kita menduga nih ada hubungan positif antara scores dari siswa yang ada yang dalam mengisi kuesioner dengan IPK-nya, ya, begitu. Positive correlation, ya. Itu nanti ada negative correlation, itu harus paham ya. Nanti boleh tanya nanti. Sir. Lanjut. Ya, silakan. Kalau misalnya hipotesis awalnya ternyata nanti beda dengan hasil di lapangan gimana, Sir? Tidak masalah, itulah riset. Jadi riset itu jujur, ya. Tidak boleh direkayasa tiba-tiba, wah nggak sama dengan para pakar, tidak boleh. Kalau tidak sesuai dengan hasil hipotesis, ya itulah riset. Temuannya seperti itu, gitu. Nanti kita bertanggung jawab untuk menjelaskan kenapa tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, itulah tugas kita. Begitu, tidak boleh direkayasa. Ya, riset. Baik, Sir. Riset tidak ada yang gagal atau berhasil, tidak ada. Ya, riset apa adanya. Ya, apa adanya riset. Jujur ya, jadi harus jujur. Kemudian type of hypothesis. Jadi ada beberapa macam jenis hipotesis. Ini simpel ya. Yang pertama disebut the alternative hypothesis, di simbolnya HA atau H1. Ini disebut juga non-directional hypothesis. Ya. Why? Because the exact form of differences, misalnya smaller, bigger, more, is not specified. Jadi hipotesis alternatif atau HA atau H1 itu ini arahnya tidak dinyatakan secara spesifik. Ya. Kenapa? Karena di sini dijelaskan this because the researcher doesn't know what can be predicted from the past literature. Jadi literatur atau pustaka tidak menjelaskan, jadi belum ada risetnya. Gitu. Jadi sehingga kita menggunakan alternatif hypothesis, ya, atau disebut non-directional hypothesis. Terus kedua, null hypothesis atau H0, ya. Hipotesis 0. Itu, nah ini nanti di buku Root Rapid Anda baca ya. Jadi kalau ingin bertanya apa itu directional hypothesis, ini didefinisikan directional hypothesis itu memprediksi ya, the direction of the outcome of the study. Kalau non-directional hypothesis predict that there will be a differences or relationship, but the direction of the difference or association is not specified. Intinya begitu ya. Kalau directional ini memprediksi arah daripada hasil dari prediksi tersebut. Kalau non-directional itu tidak memprediksi secara spesifik apakah lebih besar atau lebih kecil. Itu perbedaan HA dan H0. Kemudian kita beri contoh yang disebut alternatif ya, HA atau H1. Predict that there will be
some relationship between variables or difference between mean or groups. For example, nah ini contohnya hipotesis alternatif. There will be a positive correlation between students atau reading fluency and their reading comprehension scores. Atau student in classes where the teachers use differentiated instruction will score significantly higher on the end of year spelling test compared with students in similar classes where teachers do not use differentiated instruction. Nah, ini contoh dari HA ya, atau H1 atau alternatif hipotesis. Di sini, ini contoh. Contoh 2. Nah, misalnya, students whose parents take more interest in their education tend to perform better than those from where parents do not take interest. Nah, ini adalah hipotesis alternatif. Ya. Jadi hipotesis ini memprediksi ada hubungan antara variabel atau ada perbedaan antara mean dari kelompok. Mean itu X bar ya, rata-rata dari kelompok. Jadi kalau mau disimpulkan gampangnya begini, kalau H atau H1 itu selalu ya statementnya itu positif. Positif. Ya, positif. Polarity-nya itu positif. There will be, nah jadi positif. Kalau positif itu berarti H atau H1 atau alternatif hipotesis. Ya. There will be a positive correlation. Student whose parents take more interest tend to perform better than those. Jadi positif. Oke, lanjut ke 2 ya. Bagaimana H0? Nah, H0 itu predict that. Nah, kalau ini sebaliknya. There will be no. Nah, jadi ada no. Jadi negatif dia. Positive correlation between students reading fluency and the reading comprehension score. Kalau yang kedua tadi, student in classes, bla bla bla, nanti di sini will not. Kalau yang H-nya kan will kan di sini. Jadi bedanya di sini. Will score, kalau ini will not gitu. Will not score significantly. Jadi kalau H0 hipotesis, H0 atau null hipotesis itu statementnya, polarity-nya itu negatif. There will be no, there is no correlation seperti itu. There is no difference. Gitu. Kalau no-nya hilang jadi HA gitu. Nah, bagaimana bisa membuat hipotesis seperti ini redaksinya? Ya inilah hasil kajian pustaka tadi. Begitu ya. Jadi dari hasil membaca yang banyak kita akan mengetahui misalnya kalau H0 itu tidak ada hubungan antara kepasihan siswa membaca dengan skor membacanya. Silakan, ada pertanyaan dulu, 2 hal ini ya, penting. Basic ya, ini basic. Sir, belum ada sih. Ya, siap. Yang lain? Yang lain silakan bertanya. 5D, ayo bertanya, silakan. Lanjut ya. Lanjut. Contoh lain, misalnya we will conduct an experimental study. Kita mau melakukan riset penelitian eksperimental to test the null hypothesis. The study would be conducted to test the effect. Nah ini risetnya the effect pengaruhnya of starting the school day half an hour later on student achievement test score.
Jadi kita mau melakukan suatu penelitian eksperimental untuk menguji pengaruh di mana mulai sekolahnya itu di lebih awal ya, 1 jam, half an hour, 1,5 jam terhadap prestasi siswa. Jadi artinya lebih awal 1,5 jam. Ini konteksnya in one junior high school in the district. Ya. The student would continue with the same schedule as in the past year. The null hypothesis in the study state. Nanti kalau kasus seperti ini maka kita bisa mencoba seperti ini. There would be no differences. Nah ini berarti null hypothesis kan ada no negatif. In the mean score on an achievement test between the students in the 2 junior high schools who start school at different times, gitu. Paham nggak konteksnya? Jadi masuk H0 ya? Ya kalau ada negatif ya itu H0. Nah nanti rule-nya menolak H0. Jadi nggak usah H1 karena H0 ditolak, H1 diterima begitu. H0 diterima, H1 ditolak. Makanya yang paling harus diperhatikan kita membuat redaksi H0 dan H1 di awal. Itu harus benar ya, harus clearly ya, concisely and testable. Itu syarat mutlak itu. Jangan sampai bertele-tele ya. Apalagi grammarnya salah misalnya. Jadi grammarnya harus benar ya. Grammatical correct. Ya. Another example misalnya the null hypothesis state that karena null berarti negatif, there would be no, nah ini sudah H0 ya, significant correlation between IQ, maksudnya IQ score and depression score in college students. Jadi kita mau meneliti apakah ada hubungan antara IQ dan skor depresi dari mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. This hypothesis would be tested using random sample. Karena mahasiswa itu banyak ya, ribuan di suatu perguruan tinggi itu. Nanti sampelnya misalnya 200 students, jadi 200 saja. Kemudian nanti kita mengukur IQ and depression score of those students yang 200 ini. Kemudian nanti kita ambil, baru dikorelasikan antara IQ score dan depression score. Sir. Apakah ada hubungan? Ya, gitu. Ya, silakan. Depression score itu apa, Sir? Itu apakah mahasiswa tersebut depresi? Depresi itu stres ya. Dengan banyaknya mata kuliah yang diambil, banyaknya tugas-tugas, kuis-kuis. Ini stres tidak? Nah, nanti ada ujinya, depression score. Ini psikolog ini. Mengukurnya. Terus ada hubungan nggak dengan IQ? Nanti dihubungkannya dengan IQ. Ini nanti ada semacam tes seperti IQ aja, IQ score, depression score. Tes psikologi mungkin score. Ya, Sir ya? Iya, psikologi. Jadi tingkat depresi seseorang nanti bisa diukur dari mengisi tes ini, tes depresi namanya. Nanti dapat skor. Nah dari skor ini nanti kemana arahnya? Apakah depresi atau tidak atau bagaimana? Nanti apakah ada hubungan dengan IQ seseorang? Misalnya IQ sekian, skor kecemasannya sekian. Nah ini yang mau kita teliti nanti ya. Nanti harus seperti yang sudah dijelaskan harus dioperasionalisasikan apa yang disebut depresi. Nah, nanti ada semacam konsep di sini. Depresi itu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah psychiatric disorder. Psychiatric disorder itu adalah gejala psikologi, ya. Ada masalah di psikologi yang menunjukkan showing symptoms. Symptom itu semacam gejala penyakit, such as misalnya apa? Persistent feeling of hopelessness. Jadi orangnya itu selalu putus asa gitu ya, nggak optimis, pesimis saja ya. Kemudian dejections, ada kadang-kadang poor concentration atau lack of energy ya, lemah, lesu, lelah, letih gitu. Terus inability to sleep ya, nggak bisa tidur, insomnia.
Nah, yang paling gawat nih sometimes suicidal tendency. Ya. Jadi ada kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Nah, ini depresi ya. Yang paling ringan merasa putus asa, nggak semangat. Nah, ini menuju ke depresi. Nah, ini ada isiannya nih. Setingkat apa dia depresinya. Terus diukur dengan IQ-nya. IQ score. Kalau sekarang intelligence score. IQ itu zaman dahulu. Sekarang sudah tidak laku IQ score ini. Jadi sekarang lebih ke intelligence score. Itu kasus yang nanti bisa diteliti dengan korelasi ya. Seperti itu. Penelitian sederhana sebenarnya korelasi itu. Siap. Nah, sekarang kita ke korelasinya langsung ya. Tadi tentang hipotesis. What is correlation? Ya. Nanti sekilas saja ya, graphing correlation. Menggrafikan korelasi. Kemudian kita belajar tentang suatu formula ya, namanya Pearson Product Moment atau disebut coefficient correlation, korelasi koefisien korelasi. Kemudian menafsirkannya, interpreting the correlation coefficient. Kalau dapat 0,5 artinya apa begitu maksudnya. Kalau dapat 0,2 artinya apa. Nanti di sini ada tabel. Kemudian kita belajar, tadi sudah belajar ya, hypothesis for correlation, membuat hipotesis untuk korelasi. Nanti ada lagi hipotesis for regression, beda lagi. Nanti yang paling tinggi hipotesis for experimental research. Ini ada beberapa jenis hipotesis. Kemudian belajar menghitung ya. Menghitungnya nanti manual dulu, nanti ada juga bisa menggunakan Microsoft Excel, itu hanya beberapa detik ya. Tinggal klik-klik aja nanti dapat hasilnya. Tapi yang pertama manual. Baru apa saja yang menyebabkan terhadap korelasi. Kemudian kita belajar nanti ada satu perhitungan lagi namanya coefficient of determination itu apa nanti dan effect size. Jadi ini topik-topik di correlation ya, dasarnya. Sepertinya susah ya, padahal tidak. Lebih santai aja. What is correlation? Nah, ini belajar konsep ya. Correlation is the relationship, sama ya, or association, sama juga. Between dua bisa, or more, ya, 3 bisa. Tapi syaratnya ini numerical variables, jadi variabel yang mengandung angka. Apa saja mengandung angka itu hanya 2 ya, 1 tes, dari tes, kedua angket. Selain itu tidak ada untuk di pendidikan ya. Kecuali di yang lain nanti ada menimbang gitu ya, berat badan itu bisa di kesehatan. Tinggi badan itu mengandung angka juga bisa ya. Tapi kalau untuk pendidikan itu hanya tes saja, tes dan angket ya. Mengukur depresi skor, mengukur intelijen itu tes. Mengukur motivasi itu angket, nah, seperti itu. Kemudian these variables yang 2 ini atau lebih ini have to be related. Jadi harus dihubungkan to each other or pair. Jadi harus dihubungkan. Itu konsep awal ya. Oke, konsep awalnya begitu. Jadi korelasi itu hubungan atau asosiasi antara 2 atau lebih variabel yang mengandung angka. Apa yang mengandung angka? Yaitu dari tes dan dari angket. Ya, hanya 2. Wawancara itu tidak mengandung angka, itu kualitatif, makanya disebutnya kualitatif data ya. Wawancara, kemudian reflective journal itu namanya kualitatif data. Tapi kalau tes, questionnaire itu kuantitatif. Survei kan pakai angket. Makanya survei riset disebut kuantitatif riset. Tapi bukan eksperimental riset. Kemudian correlation is statistical technique. Jadi ternyata korelasi itu teknik statistik. Jadi teknik, cara statistik yang berhubungan dengan statistik. Used to determine the degree, jadi digunakan untuk menguji atau mengetahui tingkatnya, degree itu tingkat
atau besar, boleh. Besarnya berapa, degree. To which two variable are related. Jadi kalau dua variabel dikorelasikan, nanti kita mendapatkan suatu nilai gitu, degree itu maksudnya. Degree ini nanti disebut coefficient, correlation atau coefficient korelasi. Degree ini disebut koefisien. Koefisien itu berarti nilai. Kalau koefisien itu nilainya tidak pernah besar. Nah, untuk kasus korelasi ini nilainya itu dari 0 sampai 1. Tidak lebih dari itu ya, 0 sampai 1. Itu degree-nya, tingkatnya. Atau koefisiennya, koefisien. Kemudian in the field of education, khusus di bidang pendidikan, the correlation is used to administer two measures, yang topik sebelumnya, to the same group of people. Jadi kelompoknya harus sama, same group. And then correlated their scores. Kemudian baru dikorelasikan skor yang dua kelompok ini on one measure with their score on the other measure. Bingung atau paham? Bingung. Bingung, Sir. Okay. Bingung. Misalnya ada dua kelompok. Dua kelompok skor dari satu kelas. Misalnya saya ingin mengukur nih, ada hubungan nggak tingkat depresi atau skor depresi dari kelas 5D dengan IQ 5D gitu. Kan kelasnya 5D kan. Nanti yang kelas 5D misalnya ada 25 misalnya. Yang 25 orang ini dari mahasiswa 5D diukur dulu pertama tingkat depresinya, ada isian, uji tingkat depresi, dapat tuh skor tingkat depresi 25 mahasiswa. Masih 5D juga diuji lagi IQ skornya gitu, dapat lagi 25. Kan orangnya sama itu kan, the same group kan of people, betul nggak? Then correlated yang skor depresinya berapa yang 25 orang dengan skor IQ-nya baru dikorelasikan begitu Mas. Berarti Sir ngukur skornya 2 kali ya, 2 kali tes ya? Iya kan tesnya berbeda. Yang satu IQ scores, IQ test, yang satu depression test gitu. IQ test dapat IQ scores, depression test dapat depression score. Orangnya itu juga 5D juga gitu. Maka ini yang disebut dengan the same group of people. Baru yang nilai 2 skor tadi itu baru dikorelasikan. Menggunakan teknik statistik. Ya, silakan. Maksudnya dikorelasikan tuh diapakan? Dibandingkan gitu 2 skor tadi atau diapakan? Dihubungkan. Nanti ada formula. Nanti ada formulanya. Ya, sementara bingung-bingung dulu nggak apa-apa ya. Nanti ada formulanya. Belum, ini formulanya belum. Ini baru konsep dulu, sedikit-sedikit konsep dulu ya. Gambaran besarnya, paham ya? Kira-kira begitu, korelasi itu. Jadi mengukur 2 parameter berbeda, misalnya reading comprehension scores, misalnya dengan vocabulary size, gitu. Itu kan 2 hal berbeda. Tapi yang diujinya kelas itu juga, kelompok itu juga, gitu. Baru dikorelasikan kedua skor tersebut. Skornya apa ya? Bergantung riset itu mah tujuannya, beda-beda boleh. Misalnya saya ingin menguji kemampuan berbicara, ya skornya dengan kemampuan misalnya apa? Berbicara dengan apa? Kira-kira. Nah ini harus ada ilmunya, harus ada literatur, jangan sembarangan. Misalnya kalau kemampuan berbicara dengan apa? Kira-kira. Dengan kecemasan, karena banyak orang yang tidak bisa berbicara di depan umum karena cemas. Nah itu jadi ada anxiety test. Anxiety itu kecemasan dengan speaking comprehension, speaking skill-nya, ya itu bisa dikorelasikan. Yang tidak bisa misalnya jumlah jerawat di wajah seseorang dengan perilaku, nah itu tidak bisa.
walaupun bisa diukur jumlah jerawatnya berapa, 25, si B berapa gitu. Dengan perilaku, kan perilaku bisa diukur, nggak bisa. Karena nggak ada keilmuannya gitu ya. Lanjut ya. Kemudian the strength or degree of correlation. Jadi kekuatannya itu namanya degree of correlation. Nanti yang kedua as well as the direction of the correlation. Jadi ada dua nih. Ada strength, kekuatan, ya, or degree of correlation. Satu lagi the direction of the correlation. Nanti ada positif atau negatif. Yang dua hal ini is indicated by correlation coefficient. Jadi artinya apa? Jadi koefisien korelasi ini mencakup dua hal. Satu strength, kekuatannya, atau tingkat korelasinya. Kedua, arah dari korelasinya. Kalau arah itu hanya positif dan negatif. Nah, ini nilainya. Jadi the coefficient can range from -1. Jadi dimulai dari -1. Ini artinya indicating perfect atau perfect negative correlation to 0. Kalau 0 indicating no correlation. Terakhir 2 plus 1.0 ya. Indicating a perfect positive correlation. Langsung kita lihat di sini. Atau mau ditanyakan dulu? Jadi nanti tidak usah khawatir, angkanya itu kecil, hanya minus paling top -1. Kalau 0 tidak ada hubungan. Kalau -1 itu hubungan sempurna tapi negatif. Kalau 0 tidak ada hubungan. Kalau positif 1 hubungannya sempurna tapi positif. Sudah tahu belum yang disebut hubungan positif, hubungan negatif? Belum, Sir. Oh, belum. Misal ya. Semakin tinggi tingkat pengangguran, nah itu. Ini nih contoh ya. Misalnya di Indonesia semakin tinggi tingkat pengangguran setelah terjadinya wabah corona, banyak PHK, banyak perusahaan tutup, banyak karyawan dirumahkan, berarti menganggur. Sedangkan kebutuhan harus tetap dipenuhi ya, minimal kebutuhan dasar, makan, minum. Ya. Maka apa efeknya? Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi apa? Efeknya apa? Kalau banyak orang nganggur, banyak apa? Kriminal mungkin, Sir? Kriminal. Ya, kriminal. Jadi semakin tinggi tingkat kriminal, nah itu hubungan positif. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengangguran karena sejahtera negaranya, semakin rendah apa? Tingkat kriminal. Nah, itu hubungan apa? Hubungan apa itu? Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat kriminal, kejahatan. Itu hubungan apa? Positif. Positif, iya. Nah, itulah positif. Jadi kalau positif, yang satu naik, itu positif. Yang satu turun, yang satu turun. Nah, itulah positif. Ya. Tapi di Saudi tidak berlaku, di Saudi Arabia. Itu banyak yang nganggur. Ya, semakin tinggi tingkat pengangguran, tetapi semakin rendah tingkat kriminal. Kenapa rendah? Satu, dijamin oleh negara, warga negaranya. Untuk makan nggak akan kelaparan, jadi ada subsidi ya. Untuk makan saja nggak akan kelaparan, walaupun nganggur. Jadi nggak ada kejahatan. Kedua, takut dipotong, karena hukum potong, misalnya mencuri dipotong. Tapi nanti ada nilai berapa yang dipotong gitu. Kalau nilainya hanya untuk makan gitu, misalnya kepaksa, tidak dipotong. Tapi kalau nilainya ratusan juta mencurinya, nah itu dipotong. Nah mungkin ada takut ke hukum juga, jadi penganggurannya tinggi tapi kejahatan rendah. Nah itu disebut hubungan negatif yang seperti itu. Yang satu naik, yang satu turun, itu negatif. Atau sebaliknya itu negatif. Satu turun, yang satu naik, negatif. Yang satu naik, satu turun, negatif. Kalau naik-naik, turun-turun, itu positif. Begitu. Ya, nah itu berlaku untuk semua tuh. Misalnya semakin IQ-nya tinggi,
tingkat depresinya tinggi. Nah, itu positif namanya. Semakin IQ-nya rendah, tingkat depresinya rendah. Nah, itu positif. Kalau sebaliknya negatif. IQ-nya tinggi, tingkat depresinya rendah, itu negatif. Itu ya yang dimaksud hubungan positif, korelasi positif dan korelasi negatif ya. Naik-naik, turun-turun itu positif. Naik turun, turun naik itu negatif ya. Pakai tanda panah aja tuh belajarnya. Tanda panah ke atas, nah itu positif. Tanda panah ke bawah 2 kali itu positif. Tanda panah ke atas 1, ke bawah 1, ke bawah 1, ke atas 1 itu korelasi negatif. Gitu. Ya, dibuat mudah saja. Correlation doesn't imply causation. Nah, siapa yang bisa menerjemahkan ini apa artinya? Correlation doesn't imply causation. Silakan. Apa maksudnya ini? Simpel ya, ini simple sentence. Tapi mungkin interpretasinya tidak simpel. Maksudnya begini ya, atau ada yang mau coba dulu? Silakan. Salah nggak apa-apa. Oke, ada mau coba? Ya. Apa makna statement ini ya? Ayo coba. Hubungan. Ya. Hubungan tidak menyatakan penyebab, nggak tahu. Maksudnya gimana? I'm not sure. Oke. Ya, oke ya. Jadi maksudnya ini simpel ya. Apabila dua variabel berhubungan atau berkorelasi, tidak bermakna bahwa yang satu menyebabkan yang lain begitu. Oh. Ya, jadi korelasi itu tidak ada hubungan dengan sebab akibat, tidak ada. Misalnya begini, apabila skor membacanya, reading comprehensionnya tinggi, maka vocabulary size-nya tinggi. Nah, itu berhubungan, misalnya 0,7 itu tinggi. Tetapi tidak bermakna bahwa kemampuan membaca seseorang ini akan menyebabkan seseorang tingkat atau kemampuan vocabulary-nya meningkat. Tidak. Nah, itu namanya causation. Kalau korelasi ya berkorelasi, tapi belum tentu dia menyebabkan sebab akibat, itu maksudnya. Makanya korelasi itu bukan termasuk penelitian eksperimental, bukan. Ya penelitian korelasi aja karena doesn't imply causation. Kalau eksperimental itu wajib causation dia, cause and effect. Yang satu menyebabkan yang lain, iya betul. Oke. Nah ini penjelasannya. Just because two variables correlate with each other doesn't mean that one cause the other, gitu. Ya. IQ score-nya tinggi, ya. Kemudian average score-nya misalnya tinggi. Ini kan hubungannya positif. Tidak bermakna kalau IQ score-nya tinggi menyebabkan depresinya tinggi, tidak begitu. Tapi kalau korelasi bisa positif, bisa negatif, bisa rendah, bisa tinggi. Bergantung nanti hasil perhitungan ya. Nah ini sekilas saja ya, karena ini hanya graphing. Graphing itu grafik. Jadi mahasiswa yang trauma ke angka, jadi dia mengandalkan graphing misalnya. Jadi correlation between two measures obtained from the same group of people can be shown. Jadi bisa dinyatakan graphically. Jadi dengan gambar, dengan grafik. Through the use of scattergrams. Scattergram itu dengan noktah titik-titik, itu namanya scattergram atau scatter plot. Ya. Scattergram or scatter plot is a graphic presentation. Jadi hanya mempresentasikan suatu grafik ya, dari hubungan dua variabel. Tapi dengan tidak dengan angka tidak, tapi dengan noktah. Ya. Contoh.
Nanti ada 3 pola ya, pattern of data. Positive relationship nanti ada polanya sendiri, negative relationship ada pola sendiri, dan no relationship. Jadi HTS, hubungan tanpa status. Ini ada polanya sendiri ya. Nah, sekarang kita belajar pola positive correlation. Nah, seperti ini positive correlation itu seperti ini. Nah, nanti diinterpretasi. Ada yang bisa nggak menginterpretasi ini polanya? Di sini yang satu variabelnya tentang final grade in course. Terus yang X-nya number of hours spent studying. Jadi ini jumlah jam belajar. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Di sini nilai akhir. Kalau belajarnya 2 jam, nah nilainya berapa? Belajarnya 4 jam, nilainya berapa? Belajar 6 jam, nanti di plot. Terbentuklah grafik plot ya, seperti ini. Nah, ini termasuk positive correlation. Jadi kalau kita sebagai peneliti kita harus membuat interpretasi. Nah, seperti ini contohnya. The figure of this scattergram showing a positive correlation between 2 variable X dan Y. Ya. X-nya number of hours spent studying, Y final grade in course. Ya. The point of the scattergram in this figure create, nah ini membentuk a patterns that goes dari mana nih? From the bottom, dari bawah, left ya, dari bawah, kiri bawah nih, upward menuju ke atas, to the top right. Nah ini disebut positive correlation. Ya. Jadi cukup Anda memplotkan nilai jumlah lama belajar dengan nilai akhir. Diplotkan berapa? Diplotkan nanti membentuk pola seperti ini positif. Kemudian this typical of positive correlation in which an increase, nah ini arti dari positive correlation yang tadi sudah dijelaskan. An increase on one variable is associated with an increase in the other variable. Ya. The point of this scattergram cluster together to the form a tight diagonal pattern. Jadi diagonal dia. Oke, sekilas saja. Sambil belajar membuat interpretasi ya, seperti ini bahasanya ya, simple tapi dia clear ya. Clear, concisely. Ini seperti ini. Ini harus berlatih nih mahasiswa karena kan mau tidak mau nanti membuat interpretasi ya. Gambar, interpretasi, gambar, interpretasi. Inilah yang disebut resemiotising skill. Skill mengubah dari visual text, ini kan visual text, menjadi written text. Nah ini written text. Ini perlu latihan ya, jam terbang tinggi. Langsung yang berikutnya. Jadi tadi sudah dijelaskan, positif itu X increases, Y increases ya. Naik, turun, atau sebaliknya. Itu positif. Gambarnya seperti ini. Dari kiri bawah ke kanan atas, diagonal. Nah ini positif. Dari mana angka ini? Dari memplotkan jumlah jam belajar dengan nilai akhir. Diplotkan terusnya. Jadi kalau ada 40 data, 40 kali titik. Karena kita menghindari angka ya, mahasiswa yang menghindari angka ini capek nih, membuat nokta. Terus negatif. Nah, kalau negatif seperti ini. Ya, ini age of car dengan reliability. Usia mobil dengan reliabilitasnya. Nah, ini interpretasi lagi. The figure of this scattergram showing a negative correlation between age of car, yang ini sumbu X ini, and reliability Y. In negative correlation, an increase in one variable is associated with a decrease in the other variable, gitu ya. Naik turun naik itu negatif. Ya. X increase, Y decrease, nah itu negative correlation. In statistic book this part ya. Berarti kalau yang negatif itu cenderung diagramnya fluktuatif ya, naik turun gitu ya? Arahnya dari sini nih, dari kanan apa nih, kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti ini. Ini namanya negatif korelasi. Kalau dihubung-hubungkan ya nilai usia mobil dengan reliabilitasnya. Ini dari sini ke sini. Nah, ini negatif. Kalau positif kan dari kiri bawah kan tadi.
Nah, dari sini ke atas. Nah, ini positif korelasi. Itu bedanya. Kalau dengan gambar ya. Kemudian yang no correlation dia acak, nggak jelas. Hubungan tanpa status tadi nggak jelas di mana aja ngumpul ya. Nah, ini baru the scattergram contain point that do not form any clear pattern and are scattered widely. Jadi menyebar ke sana ke sini. Ke sana ke sini jelas nggak jelas ya, ngawur. Nah, ini jelas tidak ada hubungan gitu ya. Itu yang disebut graphing correlation. Ya, pengetahuan saja. Jadi zero correlation mean that there is no relationship between X and Y. This mean that neither X nor Y can be used as a predictor of the other. Jadi tidak bisa sebagai prediktor, ya. Itu karena tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan tinggalkan saja, percuma. Untuk apa diteliti? Nah, ini ringkasannya. Jadi nanti kita untuk mengetahui tingkat atau kekuatan hubungan itu dinyatakan dengan koefisien namanya, koefisien korelasi yang bermakna 2, 1 magnitude atau strength atau kekuatan. Ini berkisar tadi dijelaskan dari 0 sampai 1, tapi satunya bisa positif bisa negatif. Yang kedua arah ya, nanti arah itu dinyatakan dengan positif atau negatif. Jadi pada saat mahasiswa nanti menghitung korelasi antara dua data, tiba-tiba mendapatkan nilai negatif. Nah, itu negatif di sana bukan negatif matematik ya, ingat. Tapi itu menyatakan hubungan ya. Positif dan negatif. Kalau negatif ya negatif hubungannya. Kalau positif atau tidak usah ditulis itu berarti hubungannya positif. Paham? Jadi nanti angka yang akan didapat dari hasil perhitungan melalui formula tertentu, nanti formula produk moment atau person product moment, ini menyatakan 2 arti. Satu arti pertama kekuatan hubungan, dinyatakan dari 0 sampai 1. Kedua arah hubungan, dinyatakan positif atau negatif. Kalau hasil hitung negatif itu jangan berasumsi itu seperti matematika di SD itu yang negatif 12, bukan ya, bukan. Tanda negatif itu hanya menyatakan arah hubungan ya. Hubungannya negatif gitu. Kalau naik yang satu turun, yang satu turun, yang satu naik itu maksudnya. Paham sampai konsep dulu ya, nanti kan prakteknya langsung kasus ya. Tadi yang silakan. Arah positif negatif tadi gimana? Kalau yang satu naik itu positif, atau yang satu turun, yang satu turun. Tadi sudah disuruh dicatat, positif. Oh iya. Naik, naik, turun. Misalnya tingkat pengangguran naik, kejahatannya naik, nah itu hubungan positif. Contohnya di Indonesia. Yes, tapi kalau di Saudi tingkat pengangguran naik, kejahatan turun karena nggak ada yang lapar. Tingkat kejahatan itu akan terjadi kalau lapar. Perut seseorang itu nggak boleh kosong, harus diberi. Makanya saat pandemi ini banyak kegiatan sosial itu wajibnya menghindari terjadinya tingkat kejahatan yang tinggi ya akibat perut lapar itu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan mahasiswa yang lain. Dilanjut atau mau bertanya silakan. Lanjut aja. Lanjut. Oke ya. Diulang lagi. Jadi ini banyak diulang-ulang supaya apa? Correlation coefficient ya. Jadi statistik showing the degree of relation between two variable, artinya tadi sudah jelas ya. Itu also nama lainnya called person correlation, nama lainnya ya. Or product moment correlation coefficients. Diulang lagi ya. It measures the nature and strength between two variable of quantitative type. Jadi datanya harus berupa angka.
Ya. Ini mengulang-ulang nih. Mengulang-ulang yang ini. Nggak apa-apa diulang-ulang. In order to use Pearson correlation, the following requirements should be satisfied. Pertama, the score are measured on interval or ratio scale. Nah, yang topik kemarin ya. Ini nggak dibahas karena baca sendirilah. Jadi datanya harus interval minimal. Bagaimana kalau misalnya nominal? Nggak bisa. Ordinal tidak bisa. Jadi harus interval. Interval dari mana? Dari tes, ya, dari tes. Angket bisa. Rasio ini di ilmu alam, bisa fisika, kimia, ini rasio. Kalau di pendidikan itu interval, paling top. Ya. Karena apa? Karena di tes, dari hasil tes itu kan interval. Interval apa? Scale namanya. Kemudian, the two variables to be related should have linear relationship. Jadi harus ada hubungan linear. Ya. Lawannya curvilinear relationship. Nah ini nggak akan dibahas. Jadi kita nanti membahas yang linear relationship. Lanjut. After obtaining the correlation coefficient, sudah dapat nilai ini, the next step is to evaluate and interpret it. Evaluasi dan tafsirkan. Ya. The sign of correlation negative or positive is not, nah ini, indicative of the strength of the correlation. Jadi kalau bertemu dengan tanda negatif itu bukan berarti strength, bukan, itu hanya arah. Negative correlation is not something negative. What matters is the absolute value of the correlation. It's not something negative. Jadi bukan nilai sebenarnya. Nah, misalnya thus a negative correlation of, misalnya setelah dihitung dapat negatif 0,93. Ini indicate a stronger relationship than a positive correlation of plus 0.8. Jadi walaupun ini negatif bukan berarti nilai lebih rendah dari 0,8, bukan. Ini tetap lebih tinggi karena tanda ini adalah arah, bukan nilai. Ya. Jadi the sign of R denote the nature of association. Why the value of R denote the strength of association. Tanda menyatakan arah dari hubungan, nilai menyatakan kekuatan hubungan. Begitu. Yang tadi ini, yang ini. Nah, yang ini. Ini nilai hubungan, ini arah hubungan. Ya, sengaja diulang-ulang. Langsung, nah inilah nanti sebagai pedoman. Sudah kita menghitung, misalnya dapat 0,25, nah berarti lemah hubungannya di sini, weak. Setelah dihitung dapat 0,7, nah berarti sedang. Terus hasil hitung dapat 0,82, oh berarti hubungannya kuat. Kalau tanda negatif, ini hanya berarti dia hubungan negatif, tapi nilainya sama di sini. Sedang, kuat. Begitu. Kalau dapat 0, berarti tidak ada hubungan. Gitu. Nah ini tabel yang ada di buku Ruth Rapid ini lebih lengkapnya, ini lebih rapat. Kalau dapat nilai 0 sampai 0,2 ini dikatakan tidak ada hubungan atau sangat rendah. Kalau dapat 0,2 sampai 0,4 ini hubungannya rendah. Hubungan kedua variabel tersebut rendah. 0,4 sampai 0,6 ini sedang, 0,6 sampai 0,8 tinggi hubungannya. 0,8 sampai 1 ini hampir dikatakan sempurna, hubungannya sempurna. Itu arti dari koefisien korelasinya ya, yang menyatakan kekuatan atau nilai. Kalau tanda itu hanya menyatakan arah ya, negatif atau positif. Kalau positif naik-naik turun-turun, kalau negatif naik turun naik gitu ya. Jangan lupa itu. Naik-naik turun-turun itu positive correlation ya, naik turun naik negatif correlation ya. Sir. Begitu. Ya. Ini berarti nilai R yang lebih besar atau sama dengan ini bisa dipakai untuk landasan nanti kalau menghitung gitu ya, Sir? Landasan untuk menafsirkan. Yeah. Menafsirkan data. Ya. Di bab 4 nanti. Itu sudah findings, nah nanti interpretasinya ini bisa. Yang tadi apabila satu variabel naik, maka yang lain naik, itu positif.
Yang satu naik, satu turun. Nah, variabelnya sebutkan oleh kita nanti ya, sesuai kasusnya. Oke, jadi ini sama ya. Jadi none itu tidak ada hubungan, very low, rendah, low, sedang, tinggi, sama ya. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Sama ya dengan yang tadi. Nah, yang sama. Value itu kekuatan, magnitude of the relationship, sign itu direction, arah dari hubungan. Bedakan ya, jadi antara nilai dan arah. Kalau arah itu yang naik-naik, turun-turun, naik, turun, turun, naik. Kalau nilai yang dari 0 sampai 1, value itu 0 sampai 1. Arah itu hanya negatif, positif. Kalau positif, yang satu naik, yang satu naik, yang satu turun, itu positif. Kalau negatif, yang satu naik, yang satu turun, atau sebaliknya. Nah, ini nanti formula yang disebut dengan yang tadi Pearson correlation atau Pearson product moment. Nah, ini nanti kita memasukkan ke nilai ini, yaitu R ini adalah korelasinya, koefisiennya, atau magnitude-nya. N ini jumlah data. Oke, kita belajar membaca dulu formula. Sigma itu artinya jumlah, sigma itu jumlah, sum up. X itu variabel X, Y variabel Y. Kalau XY, X kali Y. Kalau sigma XY itu artinya penjumlahan dari perkalian nilai X dan Y. Nah, itu artinya. Mau dicatat nggak pakai bahasa Indonesia-nya? Sigma XY artinya penjumlahan perkalian antara X dan Y. Silakan dicatat, silakan. Direkam boleh. Terus sigma X itu artinya penjumlahan dari skor X. Sigma Y artinya penjumlahan dari skor Y. Skor Y misalnya ada 25 siswa, jumlahkan semua, itu sigma Y. Sigma X artinya jumlah X dari 25 siswa dijumlahkan, itu sigma X. Oke, yang di atas, oke, ada pertanyaan? Kalau N itu apa, Sir? Jumlah? N itu jumlah sampel, ya misalnya 25, N-nya 25. Gitu. Kalau siswanya 30, 30, itu N. Jumlah sampel. Ya. Oke, nah ya di bawah nanti sudah ini kalau N titik, ini artinya N jumlah sampel kali, ini artinya kali ya. Kalikan dengan penjumlahan dari X kali Y, dikurangi perkalian sigma X berapa dikali sigma Y berapa. Ini dijumlahkan dulu, baru hasil yang di kiri dikurangi yang di kanan. Ya, ini manualnya begitu. Hitungnya jangan ditalar ya, tapi dengan kalkulator aja. Terus bagi, nah ini dibagi, semua dibagi ya. Kemudian akar, ini akar nih, akar. Nah, di dalam akar ini ada lagi N, berarti jumlah sampel ya, jumlah sampel, kali sigma, itu artinya penjumlahan, X square itu X yang sudah dikuadratkan. Jadi X kali X dijumlahkan, baru dijumlahkan. Sigma X kuadrat artinya X dikali X, ini X kuadrat itu X dikali X, dijumlahkan. Namanya sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu jumlah X kuadrat dijumlahkan, itu namanya sigma X kuadrat. Kemudian dikurangi di dalam kurung, nah di sini hati-hati ya, jangan tertipu nih. Ini beda dengan yang di sebelah kirinya. Kalau ini itu sigma X dulu berapa, sigma X yang di atas ini berapa, baru dikuadratkan. Ya. Sigma X berapa baru dikuadratkan. Hati-hati beda dengan sigma X kuadrat. Kalau sigma X kuadrat, X kuadratnya berapa baru dijumlahkan. Kalau sigma X-nya di dalam kurung berarti jumlahkan dulu sigma X baru dikuadratkan. Itu bedanya ya. Demikian juga dengan sigma Y kuadrat dan sigma Y dalam kurung dikuadratkan.
Nanti semua ini dibantu dengan tabel penolong ya, helping table. Jadi semua diatur dulu dalam bentuk tabel, baru dimasuk-masukkan. Kita bikin tabel dulu ya, baru dimasuk-masukkan. Rumusnya satu aja, ini nggak usah. Rumus satu aja, formula 1, formula 2, nggak usah. Ada pertanyaan tentang formulanya? Silakan. Dengan komponen-komponennya ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau belum jelas, boleh bertanya. Sir, berarti itu formula 1 Ya. sama 2 sama aja apa gimana? Nanti hasilnya sama. Hasil koefisiennya sama, tapi berbeda cara saja. Kalau ini pakai min dan pakai standar deviasi, pakai deskriptif statistik kalau yang nomor formula 2. Misalnya X bar berarti rata-rata dari X, minnya berapa? Y bar berarti min dari Y. Kalau X berarti standar deviasi dari X, kali standar deviasi dari Y. 1 per sampel, N-nya sama dengan N yang besar, sama sampel. Ini arah hubungan. Koefisien korelasi boleh RXY. Ini juga sama RXY. Kalau yang ini repotnya harus menghitung dulu min sama standar deviasi, kan mahasiswa agak ribet. Kalau ini langsung saja bikin tabel penolong yang berisikan N, sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, masukkan ke rumus, ketemulah R. Gitu. Ketemu R, tinggal dibandingkan masuknya kemana. Nah, masuk ke sini apakah tidak ada hubungan, rendah, sedang, tinggi, atau sangat sempurna. Tinggal masukkan ke sini, barulah diinterpretasi. Paham sampai sini? Paham. Yang lain? Paham. Paham. Nah, oke, siap. Nah, langsung kasus saja yang gampang dulu ya. Jangan di bidang pendidikan, ini yang gampang ya, yang common sense ya. A sample of 6 children were selected. Data about their age in years and weight in kilograms was recorded as shown in the following table. It is required to find the correlation between age and weight. Jadi ini adalah data apa nih? Coba diamati. Usia. Data 6 usia 6 orang anak. Ya. Dan data berat badan 6 orang anak. Misalnya nomor 1 anak ke-1 usianya 7 tahun. Berat badannya 12 kilo. Berarti anak yang sama ya, the same person ya. Tapi diukur 2 kali. Pertama usianya ditanya berapa ke ibunya. Kedua berat badannya diukur langsung oleh kita peneliti. Anak kedua usianya 6 tahun. Ditanya ke ibunya berapa anak ini 6 tahun ya. Dibuktikan dengan akta. Harus ada akta kelahiran. Takut bohong. Karena ini mau penelitian. Ditimbang oleh kita sebagai peneliti 8 kilo. Dan seterusnya. Kita mendapatkan data 6 data usia anak. Dari 6 anak berbeda ya. Dan 6 data berat badan dari 6 anak berbeda. Kita mau mengkorelasikan apa ada hubungannya antara usia anak dengan berat badan. Gitu. Kalau ada hubungan apakah positif atau negatif? Kalau positif berarti kalau usianya meningkat, maka berat badannya, kalau hubungan positif berat badannya meningkat, usianya meningkat. 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 Kalau ada anak usianya meningkat, berat badannya nggak sesuai dengan usianya, ini sakit anaknya. Minimal kurang gizi. Nah, ini harus dibantu oleh ya warga. Nanti ini di posyandu ini pakai ini rumusnya, walaupun dia nggak belajar korelasi ya. Petugas-petugas itu diajari minimal dengan grafik tadi. Usia 7 tahun berat badannya harus sekian, nah itu. Dia dibekali oleh ini. Dokter yang lebih ini ya pakar. Tugas Anda sekarang, pertama membuat pertanyaan seperti apa pertanyaan kalau kasus seperti ini. Kedua membuat hipotesis yang tadi itu, yang hipotesis 0, hipotesis alternatif. Ketiga data yang ini dilengkapi karena kita butuh
sigma X Y-nya butuh, sigma X kali sigma Y-nya butuh, sigma X kuadrat butuh. Berarti ini kurang data ini. Jadi mungkin nambah berapa tabel lagi nanti ya, makanya sebut tabel penolong. Ini nanti diberi simbol ya. Ini boleh X, ini boleh Y, boleh ya. Bagaimana kalau dibalik? Boleh. Karena ini nggak ada hubungan sebab akibat tadi ya. Causation doesn't mean apa? Correlation doesn't mean causation. Jadi nanti kemungkinan ini X ya, terus Y, terus X kali Y, terus X kuadrat, terus Y kuadrat. Jadi kurang berapa lagi tuh? Kurang 3 lagi ya. Nanti bikin tuh 3 lagi. Itu yang disebut collect data in table ya. Jadi 5 ya. Jadi 5 table karena kita butuh X-nya ada, Y-nya ada, X, Y belum ada, X kuadrat belum ada, Y kuadrat belum ada. Nah itu dilengkapi ke kanan ya. Bikin 3 tabel lagi. Pakai Excel di copy. Ya, cepat ya. Sir, ini kan ada 6 data. Ya. Berarti ngitungnya 6 kali apa gimana, Sir? Ngitungnya sekali kan masuk rumusnya ini. Ketemu satu angka ini. Tinggal dimasuk-masukkan ke sini, ketemu satu angka itu berkisar di sini. Nah, di mana tinggal menafsirkan hubungannya apa. Kalau negatif itu hubungan negatif, kalau positif hubungan positif. Besarnya ada di antara ini, gitu. Berarti ambil samplingnya. Belum, apa gimana sih? Nggak paham. Belum praktek ini belum. Ini mau praktek. Sabar dulu ya. Sudah di collect data ya, berarti bikin 5 tabel, jadi kurang 2 ya, kurang 3. Terus hitung. Dari mana hitungnya? Pakai ini. Nomor 1 aja ya. Sudah dihitung. Tentukan tingkat hubungannya pakai yang mana? Pakai yang ini. Nah, pakai ini. Di mana tingkat hubungannya? Terus tentukan apakah diterima atau ditolak hipotesis nolnya. Pakai yang mana? Pakai yang di depan tadi ya. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka nol ditolak. Baru diinterpretasi. Paham? Yang 7 ini mana yang masih bingung? Yang nomor 6, Sir. R maksudnya gimana? Yang tadi, yang di depan. Tadi dicatat nggak? If are often itu hasil hitung, koefisien korelasi hasil hitung, ya. Greater than are critical, R critical itu nanti saya beri tabel, ya ada tabel untuk menghitung R tabel atau disebut R critical. Apabila R hitung itu yang ini dihitung namanya R hitung. Kalau di riset namanya R often itu yang diperoleh, ini berada dari perhitungan. R table itu R yang ini nanti ada tabel di sini nih. Tabel mana? Nanti ada dikasih tabel di sini. Tadi sudah, nah ini tabelnya nih. Tabelnya ini. Misalnya N-nya berapa? N-nya 6. Terus pindah ke kanan. Terus apakah directional atau non-directional? Tadi udah diajarkan directional itu apa. Misalnya kita ambil directional, maka R tabel itu 0,729. Nanti hitung apakah lebih besar atau lebih kecil dari R 0,729. Kalau lebih besar, maka H0 ditolak. Kita praktek langsung ya. Berarti, Sir, itu yang nomor tadi yang persen produk itu patokannya yang tabel itu ya, Sir? Ya, menghitung R tabel ya, itu patokannya dari jumlah N ya. Ya. N-nya berapa? 6 ya, dimulai dari 6 nanti di tabel ya. Kita mulai satu-satu. Research question. Nah, coba belajar membuat research question. Jangan dicekoki terus.
nanti all up. Oke. Gimana kira-kira kasus ini nih, kasus seperti ini, pertanyaannya gimana nih? Kan tujuannya apa? Mencari hubungan antara usia anak dan berat badan anak. Nah, itu tujuan penelitiannya. Ya. Berarti pertanyaannya seperti apa? State the research question. Tapi ini ingat ya, ini korelasi nih, riset korelasi. Ya. Jadi selalu ada kata correlation. Bentuk pertanyaan, ini sangat mudah. Ini pelajaran SMP. Pelajaran SMP, masih ingat nggak? Pertama, positive sentence, itu adalah hipotesis. Kedua, interrogative sentence, itulah research question. Nah, gitu. Kalau negatif sentence itu H0, positive sentence itu H1 atau HA. Kalau interrogative sentence itu research question. Nah, itu pelajaran SMP. You are student. Nah, itu HA. You are not student. Nah, itu H0. Are you student? Nah, itu research question. Kayak gitu. Tapi ini kasusnya tentang usia dan berat badan. Bisa? Oke, ada ide? Ada ide? Ayo. Itu Sir, bagaimana? Langsung bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris langsung. Oke, dikasih clue. Is there, nah gitu dong. Is there apa? Is there any significant correlation? Ya, between age and weight. Ditambahkan age siapa? Children, age, and iya, tambahkan children, age, and children, weight. Nah, begitu. Dah, catat. Is there any significant correlation between children age and children weight? Nah, itu research question-nya begitu. Sekarang hipotesisnya. Kalau H0 itu negatif sentence yang tadi itu ya. Kalau HA itu positif sentence. HA dulu H. Alternatif hipotesis gimana? Tinggal dibalik. Is there jadi there is. Coba. There is, yang lainnya sama. There is any significant Kalau biasanya kalau positif ya, biasanya itu nya hilang. Oh. Walaupun tidak selalu ya, tapi umumnya begitu. Kalau negatif itu interrogatif biasanya pakai any. Is there any? Kalau sudah positif, any-nya tidak ada. Jadi there is correlation. Positive and significant correlation. Nah, between-nya sama kemungkinan sama. Children age and children weight. Ya, good. H-nya tinggal there is no. Nah, gitu. Tinggal tambah no, itu H0. There is no. There is no significant correlation. Positive correlation. Ya, between children age and children weight. Nah, sudah tuh 1-2 sudah. Paham ya? Paham ya? 1-2. Iya, Sir. Mau nanya, Sir. Ya, silakan. Kalau research question itu ada minimalnya nggak, harus berapa? Minimal apa? Minimal pertanyaannya. Kan boleh 1, boleh 2, bergantung tujuan penelitian. Oh, ya. Baik, Sir. Tapi kalau variabelnya 2, 1 pertanyaan. Kalau variabelnya 2 itu bisa 2 sampai 3. Kalau S1 itu variabel X-nya 1, variabel Y-nya 1, itu 1 pertanyaan sudah cukup. Baik, Sir. Ketiga, collect data in a table. Nah, seperti ini, oke?
Silakan dipotong boleh. Jadi yang ditambahkan itu E kali Y, ini belum ada kan, kita butuh itu. Kemudian X kuadrat dan Y kuadrat, yang ada itu hanya X ya, usia nih, 6 orang anak. Berat badan Y itu 6 orang anak. Kalau XY itu X kali Y, 7 kali 12, 84 gitu. 6 kali 8, 48. Pakai Excel ya, pakai rumus sudah tinggal kali-kali. Di copy, ini tinggal sum up, di copy, udah. Paling 5 detik nih, selesai. Kalau manual ya agak lama ya. Tapi belajar manual dulu supaya paham, nanti baru pakai mesin ya. Ngitung-ngitung pakai mesin, tapi kita harus paham dari mananya. Oke, ini paham tabel ini? Karena kita butuh ini kan. Nah, butuh ini kan. XY nanti masukkan di sini. Tapi yang sudah dijumlahkan artinya yang di bawah ya. Ingat yang di bawah, oke? Iya, jangan yang di atas. Sigma XY kan XY-nya ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah tambah. Nah, ini 461, ini sigma XY. Nah, ini masukkan di sigma XY 461. N-nya 6. Jadi tambahkan kali 6. Paham? Tabel ini paham? Paham, Sir. Nah, langsung nah, ini pertanyaannya tadi ya. Is there any significant linear correlation between age and children weight? There is no, itu H0. There is, nah itu H1. Nah, masukkan. Masukkan N-nya 6. Sigma X-nya 461. Dikurangi sigma X-nya 41. Sigma Y-nya 66. Dia hitung aja nanti 6 kali 461 dikurangi 41 kali 66. Dibagi di akar, dalam akar 6 kali 291. Ya. Terus dikurangi ini, kurang ini. Dikurangi 41 kali 41 atau 41 kuadrat. Dikali 6 kali 742 dikurangi 66 kuadrat. Ini ada minus ini, kurang. Ya, ada minusnya. Nah, ada minus. Jadi perbaiki ya. Hitung, nah hasilnya 0,759. Nah, ini yang disebut dengan R often. Nanti untuk menguji ditolak atau diterima ini butuh. Oke, yang berikutnya apa tadi? Determine the degree of relationship. Nah, berarti 0,759 masuk ke mana? Di sini nanti lihat. Nah, masuk ke ini nih ya. Di antara 0,6. Ya, berarti korelasinya tinggi itu antara umur anak dengan berat badan anak. Tidak bisa sembarangan ya, kalau punya bayi itu harus ditimbang tiap saat 2 bulan, 3 bulan sekali. Berat badannya ada abnormal itu berarti ada masalah di gizinya atau ada masalah di pencernaan. Sehingga bisa diambil tindakan medis gitu ya. Ini tinggi ternyata ya hubungan antara berat badan anak dan usia anak. Sekarang menentukan apakah menolak atau menerima hipotesis no dan interpretasikan. Nah, jadi tadi hasil ngitungnya berapa tadi? 0,759 ya. 0,79. Kita harus membandingkan dengan R kritikal. R kritikal itu R tabel. Di sini perhatikan nih, N-nya 6, terus ke kanan nih, ke kanan. Di bawah ini nih 0,05. Di sini ada angka. Nah, inilah R tabel ya. Ingat. Berapa ini? 0,729. Ya. Lebih besar atau lebih kecil dengan R hitung. Yang ini dengan 0,729. Ini 0,729. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Yang ini ya maksudnya yang R hitung. Lebih besar atau lebih kecil dengan R tabel? Lebih besar, Sir. Berarti kalau lebih besar gimana tadi rule-nya tadi yang pertama dibahas? H0 ditolak. H0-nya yang mana? Ya tadi kan kita sudah bikin. Nah, H0-nya itu there is no significant linear correlation between children age and children weight. Ditolak artinya apa? Ini kan simpel nih. Logika saja nih. Ini ditolak artinya apa?
ini diterima gitu. Kalau H0 ditolak berarti ada hubungan linier antara usia anak dan berat badan anak. Kalau ini diterima, ya sudah tidak ada hubungan antara berat badan dan usia anak. Paham? H0 ditolak, H1 diterima. H0 diterima, ya sudah hasilnya H0. Begitu, risetnya H0 itu. Jadi, ada hubungan antara berat badan anak dan usia anak. Sehingga baru kita memberikan suggestion, ya, interpretation kepada lembaga kesehatan, pada orang tua, anak itu. Jadi it's mean, nah ini interpretasinya ya secara sederhana nih ya. Nanti bisa ditambah. There is a strong direct, kenapa strong? Karena kan 0,759. Strong, paham? Strong. Strong di sini. Nah, di sini strong, high ya, strong. Jadi menjadi bahan kita bercerita gitu di sini. There is strong direct correlation. Kenapa direct? Kan positif, nggak ada tanda negatif, berarti direct. Correlation between age and weight. And the correlation, nah ini berikutnya ini. Ini bukan. Nah di sini kita ganti. Nah di sini kita mulai liar bermainnya. In other words, nah gitu ya. Ini peran peneliti. In other words, if children, kasus yang kita, children apa? Children age increases, maka children age increases, atau pakai will boleh ya, pakai will boleh situ. Will increase, ya, ini hilang. Or, nah, boleh sebaliknya. Or apa? Kalau malas nulis lagi, vice versa aja, vice versa ya. Kenapa? Wah, ini ada masalah nih, nggak mau diketik. Or vice versa gitu ya. Sebaliknya. Gitu, kira-kira sederhananya begitu. Semakin rumit keilmuan yang semakin banyak kita berceritanya. Ini contoh, ini simpel aja. Itu korelasi seperti itu, ya. Yang dilakukan 7 langkah itu. Nah, 7 langkah ini. Tinggal ganti-ganti topik mau apa, terserah kita nanti. Ininya misalnya reading comprehension, yang ngukur ke reading comprehension dari siswa. Ininya misalnya vocabulary size, boleh. Ini misalnya speaking ability, ini misalnya anxiety score, boleh. Bebas. Yang penting ada keilmuannya. Ya. Yang mau kita korelasikan itu mengandung keilmuan. Jadi ada dasar teorinya. Tidak boleh sembarangan walaupun ada rumus, semua dikorelasikan, nggak bisa. Ya. Jadi cari dulu bidang keilmuannya, kalau ada, baru lakukan penelitian. Itu contoh sederhana dari correlation yang nanti dikasih kasus ya, kasus yang baru. Di sini kasih kasus tentang tentang anxiety. Ya, berarti ini
rasa cemas ya, jadi dari angket nih atau dari tes kecemasan. Kemudian dengan tes score, jadi mungkin ini dari comprehension-nya. Ini secara umum dulu ya. Pokoknya tes score aja, apakah reading atau apa, atau speaking. Lakukan seperti tadi hubungan antara berat badan dan usia. Ya. Datanya sederhana dulu ya, 10, 8, 2, 1, 5, 6. Kemudian tes score-nya 2, 3, 9, 7, 6, 5. Nanti dibuat tabel seperti ini. Dibuat tabel ya. Kemudian dilakukanlah membuat research question, membuat hipotesis, ya. Terus menentukan tingkat hubungannya pakai rumus yang tadi. Ya. Kemudian menentukan apakah ditolak atau diterima null hipotesis. Sementara itu dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Gimana? Susah tidak nih? Sudah jelas, Sir. Oke, berarti tinggal langsung melatih ya. Nanti di-share di grup. Cukup dulu mungkin? Cukup? Cukup, Sir. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Nanti akan diberikan slide-nya. Kemudian diisi tugasnya ya, untuk lebih memantapkan pemahaman tentang correlation studies. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir.